fasihan fid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda yang insyaallah dengan agenda ini membawa rahmat daripada Allah, membawa berkah daripada Allah, membawa murah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan ya pelajaran kita di minggu yang lalu, yang mana alhamdulillah bagian-bagian awal di dalam bab yang berkaitan tentang waris ini sudah kita jelaskan semua. Ya, dari pemahaman apa itu waris sudah kita jelaskan, sebab-sebabnya, syarat-syaratnya, ataupun hal-hal yang mencegah seseorang tidak bisa mendapatkan warisan juga sudah kita jelaskan. Dan warisan itu ditetapkan oleh siapa juga sudah kita jelaskan. Sumber-sumber daripada warisan itu banyak datangnya dari mana, Al-Quran ataupun Sunnah juga sudah kita jelaskan. Kenapa perempuan mendapati warisan kurang daripada laki-laki juga, itu pun sudah kita jelaskan. Intinya pendahuluan tentang waris, harta-harta yang berkaitan kepada orang yang meninggal, apa saja yang diperuntukkan daripada 5 bagian yang sudah kita jelaskan kemarin, sudah kita jelaskan juga. Maka pada malam hari ini sedikit kita bakal memasuki inti daripada warisan tersebut. Ini kita ketahui bahwasannya semua orang, ya, semua orang, laki-laki, perempuan, ya, tua, muda, anak kecil, itu semua bisa mendapatkan warisan. Ya, tidak ada di dalam syariatnya Nabi anak kecil nggak dapat waris, itu enggak. Ya, tidak ada di syariat Nabi bahwasannya perempuan itu nggak dapat waris, nggak ada. Semua daripada laki-laki, segala jenis laki-laki itu mendapatkan waris. Perempuan, segala jenis perempuan itu bisa mendapati waris. Bahkan kategori orang yang masih belum dikenali bahwasannya ini laki-laki ataupun perempuan, dalam istilah bahasa Arab dibilang khunsa muskil pun, itu pun masih mendapati daripada warisan. Ya. Nah sekarang laki-laki yang bisa mendapati waris itu siapa saja? Perempuan yang bisa dapat waris itu siapa saja. Ya, disebutkan bahwasannya laki-laki yang bisa mendapati waris itu ada 15. Ya, ada 15 laki-laki, macam laki-laki yang bisa mendapati waris. Artinya apa? Keluar daripada 15 ini tidak bisa dapat waris. Jadi laki-laki yang bisa dapat daripada warisan itu ada 15, ya. Yang pertama, nah kita tulis saja. Ini soalnya kalau udah masuk pelajarannya nggak ditulis, percuma nanti ente lupa. Ente jangan tampakkan muka-muka bingung ente ya. Kalau ente tampakkan muka bingung ente, anak ngajarnya tambah bingung nanti. Paham nggak paham, slow saja, senyum, tetap senyum ya. Nah, yang mendapati waris daripada laki-laki itu ada 15. Sini ya. Perempuan nggak kelihatan sini. (15) laki-laki yang dapat waris. (15) laki-laki yang dapat waris. Yang pertama anak laki-laki. Anak laki-laki ditinggal bapak, dia dapat waris. Yang kedua, anak sampai ke bawah.
Bahasanya anaknya anak itu adalah cucu, berarti cucung, cucu. Tapi kita jelasin kemarin, cucu itu nggak bisa dapat waris langsung dari kakek, nggak bisa. Misalnya gini, kakeknya meninggal. Kalau kakek lah, kakek meninggal, ninggalin ada anak, ada cucu langsung dapat dari kakek ini, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa, cucu nggak bisa langsung dapat dari kakek. Terus bagaimana cucu itu bisa dapat dari kakek? Bapaknya dulu, dari bapaknya dulu, abahnya harta belum dibagikan, kemudian abahnya meninggal, nah, abahnya punya anak laki-laki, nah, baru anak laki-laki ini dah dapat. Nggak langsung. Tamam. Anaknya anak, sampai ke bawah cucu. Kemudian yang ketiga al-ab, ayah. Anak meninggal, ninggalin ayah dapat waris dari anak. Al-jaddus sahih wa in ala, kakek sampai ke atas. Kakek sampai ke atas dapat. Al-akhus syaqiq, saudara kandung. Saudara kandung juga dapat waris. Al-akh li'ab, saudara sebapak. Saudara sebapak juga dapat waris. Yang ketujuh al-akh lil saudara seibu. Saudara seibu juga dapat waris. Yang kedelapan ibnul akh asyaqiq, anak saudara kandung. Anak saudara kandung. Anak saudara kandung ini berarti nisbat dia kepada orang yang mati keponakan. Anak saudara kandung, nisbat dia sama orang mati itu berarti keponakan. Yang kesembilan ibnul akh lil ab, anak saudara sebapak. Anak saudara sebapak. Yang ke-10 al-ammus syaqiq, paman kandung. Paman kandung. Paman kandung juga dapat waris. Yang ke-11 al-am li'ab, paman sebapak. Paman sebapak. Yang ke-12 anak paman kandung. Anak paman kandung. Yang ke-13 anak paman sebapak. Anak paman sebapak. Yang ke-14 suami dapat waris kalau bininya meninggal. Yang ke-15 orang laki-laki yang memerdekakan budak. Orang laki-laki yang memerdekakan budak. Nah, ini 15 laki-laki
yang bisa dapat waris. Ya, ini 15 laki-laki yang bisa dapat waris. Intinya kalau misalnya ada keluarganya meninggal, A meninggal, ya, maka dilihat hubungan dia sama si meninggal ini A apa. Artinya ya, bukan artinya kalau misal, artinya kalau misalnya ada orang meninggal kemudian 15 ini ada semua, 15 dapat waris, enggak seperti itu. Artinya ini saja, ini adalah macam laki-laki yang bisa dapat waris. Tapi bukan artinya kalau ini ada semuanya dapat waris dari orang meninggal, itu tidak. Ketika ada anak misalnya, ketika ada anak, saudara kandung nggak dapat, nggak dapat anak laki-laki, anak laki-laki. Saudara sebapak kalau yang mati ninggalin anak nggak dapat. Kalau yang mati ninggalin anak, paman kandung nggak dapat, paman sebapak nggak dapat, anak paman kandung nggak dapat, anak paman sebapak nggak dapat. Jadi kalau misalnya kita kumpulkan ada orang mati ninggalin semua daripada 15 ini, siapa aja yang dapat? Cuman 3 orang. Cuman 3 orang yang dapat, 15 yang nggak dapat semua. Misal ada orang mati, mati. Dia mati, dia ninggalin 15 ini. 15 laki-laki ini ada semua. Siapa yang dapat? Yang dapat cuman 1, bapak. Yang kedua anak. Yang ketiga suami. Sudah. Bapak, anak, suami. 15 ini 12-nya kita hapus. 12-nya kita hapus, gak dapat semua. Karena apa? Karena yang mati ninggalin anak, ada bapak, ada suami. Semua ini gak dapat. Semua ini gak dapat. Anak laki-laki dapat asobah. Suami kemarin kita pelajari, suami kalau nggak ada anak dapatnya setengah. Kalau ada anak berarti dapatnya seperempat daripada bagian harta. Bapak ada anak dapatnya 1/6. Hitungannya nih. Ini 1/6, ini asobah. Asobah itu dapat sisa, tinggal ngambilin sisanya baik. Suami dapat 1/2. Suami dapat 1/2. Asal masalah 6 jadi sini nanti. Asal masalahnya 6, saya nulis aja 1/6, 1/2. Ini dapat 6, 1. Suami daripada 3 ini dapat berapa deh? 6 bagi 2 nih 3, sisa 2 dapat anak. Asobah. Kayak gitu, nanti kita pelajari khusus, nanti bagian-bagiannya kita pelajari. Intinya ini dulu. Kalau 15 ini terkumpul semua, yang dapat cuma 3. Jadi enggak semuanya, misalnya kalau semuanya ada dapat semua, enggak kayak gitu. Ini cuman kita tahu aja. Bagian laki-laki yang bisa dapat waris itu 15. Bagian laki-laki yang bisa dapat waris itu 15. Kemudian yang kedua bagian perempuan. Perempuan mana saja yang bisa dapat waris? Perempuan yang bisa dapat waris itu ada 10. 10 perempuan yang dapat waris. Kalau laki-laki ada 15, perempuan ada 10. Apa aja itu? Yang pertama anak perempuan. Yang pertama anak perempuan. Yang kedua ibu. Yang ketiga anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki. Yang keempat al-jaddatus shahihatu wa in alat, ummul ibunya
ibunya ibu, ibunya ibu. Kemudian al-jaddatus sahihah wa in alat, ibunya bapak. Yang pertama, yang keempat tadi ibunya ibu, sekarang ibunya bapak. Yang keenam, al-ukhtus syaqiqatu, saudari kandung, saudari kandung. Yang ketujuh, saudari sebapak. Yang kedelapan, saudari seibu. Saudari seibu. Yang kesembilan, az-zaujatu, istri. Ya, istri. Yang kesepuluh, perempuan yang memerdekakan budak. Nah, ini 10 bagian perempuan yang bisa dapat waris. Bagian laki-laki itu 15, bagian perempuan itu 10 yang bisa dapat waris. Laki-laki 15, perempuan 10. Kalau di nazam rahabiyahnya, laki-lakinya siapa? Wal warithuna minar rijali asyarah. Asyarah itu kalau hitungan singkatnya, tapi kalau hitungan panjangnya 15. Asma'uhum ma'rufatun mustaharah, al-ibnu wa ibnul ibni mahma nazala, wal abu wal jaddu lahu wa in ala, wal akhu min ayyil jihati kana, qad anzalallahu bihil qur'ana. Anaknya anak sampai ke bawah, bapak kakek sampai ke atas, min ayyil jihad, dari semua sisi. Saudara kandung, saudara sebapak itu dapat waris. Kana qad anzalallahu bihil qur'ana wa ibnul al-mudli ilaihi bil ab, anak daripada saudara yang bersambung dari bapak saja. Fasma' magalan laysa bil mukadzabi wal ammu wa ibnul ammi min abihi fashkur lidil ijadi wat tanbihi waz zawj wal mu'ti gudul wala'i fa jumlatul dzukuri haula'i. Ini nazam di nazam rahabiyah untuk laki-laki. Untuk perempuan, wal warisatu minan nisa'i sab'un, yang mewarisi dari perempuan itu ada 7. Itu ringkas. Kalau mau dibentangkan semua ada 10. Lam yu'ti untha ghairahunna syar'u, bintun wa bintu ibnin wa ummun mushfiqah wa zawjatun wa jaddatun wa mu'tigah wal ukhtu min ayyil jihati kanat fa hadhihi iddatuhunna banat. Semua Jadi kalau ente ada orang mati yang laki-lakinya enggak ada di sini dari 15 ini, berarti dia enggak dapat waris. Intinya gitu aja. Kita pengen tahu laki-laki yang seperti apa saja yang bisa dapat waris seperti ini. Perempuan seperti apa saja yang bisa dapat waris seperti ini. Misal setelah umur panjang, Ustadz Nurdin, Allah Subhanahu wa taala di umur yang 100 lebih Allah cabut nyawa dia. Allah cabut nyawa dia. Kira-kira bininya jadi dapat waris Ustadz Nurdin enggak? Tidak kan? Istri Ustadz Nurdin bukan. Paham enggak? Gitu. Kalau bukan enggak ada di sini, enggak ada. Paham Jadi yang bisa dapat waris dari perempuan 10 ini. Kalau memang dia istri, dia dapat waris. Kalau dia bukan istrinya, nggak dapat waris. Simpel aja. Ini kita untuk tahu saja. Mana macam perempuan yang dapat waris, mana macam laki-laki yang bisa dapat waris. Ini. Nah, udah selesai ini. Ini gampang. Sekarang kita beralih ke aqsamul warasah. Bagian-bagian warisan. Bagian-bagian warisan. Belum mana jelasin bagian-bagian itu, ente harus tahu, ada bagian memang yang sudah ditetapkan oleh syariat teruntuk orang-orang tertentu. Ada juga bagian yang memang tidak diatur oleh syariat. Artinya apa? Orang itu dapat bagiannya ngelihat sisa duit, sisanya berapa dari 21 juta? Sisanya 50 juta udah diambil semua. Berarti itu enggak ada ketentuan dari syariat dia ini dapat setengah, dapat sepertiga atau dapat 2/3.
Jadi bagian waris itu ada 3 ya, ada 3. Bagian waris ada 3. Bagian waris itu ada 3. Ada yang disebut dengan ashabul furud. Ada yang disebut dengan ashabul furud. Orang-orang yang dapat waris, orang-orang yang anak tulis saja lah. Orang-orang yang mendapatkan warisan dengan bagian yang sudah ditentukan syariat. Yang pertama, ahli waris itu termasuk ada orang-orang yang dapetin warisan, bagiannya itu memang sudah ditentukan oleh syariat. Bagiannya itu memang sudah ditentukan oleh syariat. Misal istri suami ninggalin istri. Berapa istri dapat? Kalau dia enggak ada anak, dia dapatnya 1/4. Kalau dia dapat anak, kalau dia ada anak, dia dapatnya 1/8. Nah, 1/4 1/4 atau 1/8 ini dapat bagiannya dari mana? Siapa yang ngatur ini? Syariat. Yang ngatur ini syariat, bukan suaminya bilang kalau saya meninggal bini saya dapat 1/4, bukan aturan dari orang yang tahu tentang faraid ngaturnya berarti tidak dapat 1/4, bukan. Ini aturan memang yang ngaturnya syariat mengatakan kalau suami ninggalin istri, nggak ninggalin anak, istrinya dapat 1/4. Kalau ada anak maka istrinya dapat 1/8. Walaupun istrinya 4 tetap dapatnya 1/8. Makanya kita tuh tidak boleh poligami karena bagian warisnya itu sedikit. Karena 1/8 ini dibagi 4. Nah, siapa yang ngebagi ini? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita udah pelajari kemarin di dalam faraid ini, semua yang ngatur dia dapat sekian itu semuanya Allah. Bahkan sumber daripada ilmu faraid ini yang terbanyak datangnya dari Al-Qur'an. Bukan dari sunnah, bukan dari ijma'. Kayak di dalam ayat-ayat tentang faraid itu banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan. Nah, 1/8, 1/4, setengah, 2/3, 1/6, 1/3 itu yang dinamakan dengan bagian yang pertama. Jadi bagian waris yang pertama apa? Orang-orang yang mendapatkan warisan dengan bagian yang sudah ditentukan syariat. Dalam istilah bahasa Arab itu dibilang dengan ashabul furud. Ashabul furud. Istilah bahasa Arab itu dibilang dengan ashabul furud. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah orang-orang yang mendapatkan warisan tanpa bagian yang ditetapkan syariat. Yang kedua adalah orang-orang yang dapatkan warisan tapi bagian dia itu enggak ditetapkan oleh syariat. Syariat enggak bilang kalau bapak inti mati, inti dapatnya setengah, enggak ada bagian khusus setengah, 1/3, 1/2, enggak ada. Nah, ini dibilang dengan ashabul asabah. Ini yang dibilang dengan ashabul asabah. Ashabul asabah
itu adalah orang-orang yang dapat waris tapi tidak ada ketentuan bagiannya dari syariat, nggak ada. Ashabul asobah seperti apa tadi? Seperti anak laki-laki. Misalnya nih, bapak mati, bapak mati, ninggalkan anak laki-laki sama istri. Istri dapat berapa? 1/8. Istri dapat 1/8. Anak dapat berapa? Sisa duit dari dia ngasih ibunya tadi itu diembek galau sama anak. Nggak ada istilahnya dia dapat setengah harta, dia dapat 1/3 harta, dia dapat 2/3 harta, itu enggak. Ada bagian yang dia dapati yang ditentukan oleh syariat tuh nggak ada. Nanti kita pelajari syariat menentukan bagian berapa aja. Nanti ada 1/2, ada 1/3, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/6, ada 2/3. Ini semua bagian-bagian yang ditetapkan oleh syariat. Artinya orang yang tidak dapati bagian seperti ini, dia bukan golongan yang pertama, berarti dia golongan yang kedua, ashabul asobah. Makanya kita nggak usah bingung kalau misalnya setelah umur panjang nih, kita kan anak laki-laki, orang tua meninggal misalnya, kita nggak usah bingung kita dapat berapa, nggak usah bingung. Nggak usah bingung kita dapat berapa, mudah sekali ngitungnya. Kalau bukan ashabul furud mudah. Berarti kita dapat asobah, harta lebih yang sudah dibagikan ke ashabul furud, itu semuanya kita ngambil. Artinya apa? Misalnya, mana yang tadi yang baru? Misal nih, ada anak hidup sama istri. Tadi istri Anda bilang tadi dapat berapa? 1/8. Kenapa istri dapat 1/8? Karena suaminya ninggalin anak. Karena dia ada anak, istri dapat 1/8. Nah, nanti kita belajar lagi, tapi anak nggak mau masukin sekarang karena takut ente bingung. Anak nggak bakal masukin itu. Setiap hitungan faraid itu ada yang dinamakan dalam istilah bahasa Arab namanya taksil. Taksil itu apa? Atau dengan kata lain aslul masalah. Kita tuh harus tahu asal masalahnya berapa agar kita bisa bagi sahamnya itu dengan enak. Bagi saham. Misalnya 1/8 berarti berapa? Kita taruh di sini 8. 1/8 dari 8 berapa? 1/8 dari 8 berapa 1. 1/8 dari 8 1. Sisa berapa? Sisa 7-nya diambil sama anaknya semua. Jadi anaknya dapat 7, ibunya dapat 1. Nah itu cara ngitung. Nanti cara ngitung di dalam bagian faraid. Tapi nggak anak masukin sekarang, nggak. Nanti aja. Kalau kita masukin sekarang kita tambah bingung nanti. Ini dulu, anak mau jelasin ini dulu. Jadi bagian waris itu ada 3. Kita harus tahu ini, penting ini. Bagian waris itu ada 3. Yang pertama, orang-orang yang mendapatkan warisan dengan bagian yang sudah ditentukan syariat. Dalam istilah bahasa Arab dibilang ashabul furud. Ashabul furud. Orang yang dapat bagian setengah, yang dapat bagian 1/3, yang dapat bagian 2/3. Nah, itu dibilang namanya ashabul furud. Nanti kita bahas semua satu persatu, tenang, Ben. Yang kedua, itu ada orang-orang yang mendapatkan warisan tanpa bagian yang ditetapkan syariat. Dia nggak ada, dia nggak terkena bagian syariat dengan bilangan setengah, 2/3, 1/8, 1/6, 1/8 tuh nggak ada, nggak dapat dia, nggak dapat. Nah itu dibilang dengan ashabul asobah. Nanti asobah itu ada 3 lagi bagiannya. Ada asobatun binafsihi, ada asobatun bighairihi, ada asobatun ma'aghairihi. Banyak panjang kita ini panjang. Setahun nggak kelar kita. Jadi kalau Anda ngeliat ente udah pusing-pusing, Anda ganti pelajarannya nanti.
Yang mana yang enak? Orang-orang yang mendapatkan warisan tanpa bagian yang ditetapkan syariat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketiga ini ada orang terkadang dia termasuk bagian yang nomor satu, terkadang juga termasuk bagian yang nomor dua. Orang yang terkadang terhitung dari bagian nomor satu dan terkadang terhitung dari bagian nomor dua. Dalam satu sisi ini orang bisa jadi ashabul furud, dalam satu sisi ini orang bisa jadi ashabul asobah. Contoh misalnya yang ketiga ini, contoh misalnya, Ali, jangan mesin, sana jangan boleh. Ada orang terkadang dia masuk ke bagian yang pertama, terkadang dia masuk ke bagian yang kedua. Contoh misalnya bapak mati ninggalkan anak perempuan. Bapak mati ninggalkan anak perempuan. Nah, anak perempuan itu kalau semisalnya tidak ada saudara laki-laki, maka dan kalau misalnya dia tidak berjumlah, misalnya dia cuma meninggalkan anak perempuan satu, cuma meninggalkan anak perempuan satu, maka anak perempuan ini dapat waris dari bapaknya itu adalah setengah. Kalau setengah ini berarti dia masuk ke nomor berapa ini? Masuk nomor berapa? Nomor satu. Dia masuk ke bagian nomor satu. Tapi kalau misalnya bapak ini meninggal, dia meninggalkan anak perempuan satu, kemudian meninggalkan anak laki-laki satu, perempuan dapat setengah lagi tak kira-kira? Dapat tak? Tidak. Mana bagiannya udah kate dia? Bagian yang pasti dia hukumnya dapatnya asobah, masuk ke bagian yang kedua. Paham tak? Itu. Jadi bagian yang ketiga ini ada orang-orang yang terkadang terhitung dari bagian nomor satu, juga terkadang terhitung dari bagian nomor dua. Salah satu contohnya tadi, anak cewek satu dia dapat setengah, tapi kalau dia ada saudaranya, maka dia tidak dapat bagian yang ditentukan oleh syariat. Nah, sekarang kita masuk bagian berapa B yang ditentukan oleh syariat. Kita masuk ke situ. Yang ditentukan oleh syariat itu bagian berapa B? Ada berapa B yang ditentukan oleh syariat? Bagian yang ditentukan oleh syariat itu ada 6. Ada 6. Bagian yang ditentukan syariat ada 6. Bagian yang ditentukan syariat itu ada 6. Yang pertama 1/2. 1/2. 1/2 itu bagian yang ditentukan sama syariat. 1/4. 1/4. Bagian yang ditentukan sama syariat. 1/8 itu juga bagian yang ditentukan oleh syariat. 1/3. 1/3 juga bagian yang ditentukan sama syariat. Kemudian 1/6 bagian juga yang ditentukan oleh syariat. Kemudian 2/3. Nah, ini 6 ini
semuanya itu adalah bagian-bagian yang memang ditentukan oleh syariat. Bahkan dalil-dalilnya juga ada. 6, 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Ini semua adalah bagian-bagian yang udah ditentukan. Jadi kalau kita mau tahu apa itu maksud daripada furud, maksud daripada furud, kalau nggak salah disebut itu ada apa? Nasibun muqaddarun syar'an liwarisin la yazidu illa birrad wa la yanqusu illa bil aul. Jadi bagian yang ditentukan sama syariat ini apa? Nasib. Nasib itu sama bagian muqaddar yang sudah ditentukan syar'an menurut syariat liwarisin untuk ahli waris. Itu aja. Maksud daripada furud, jadi kalau dalam istilah bahasa kan furud itu apa? Furud itu adalah bagian yang ditentukan oleh syariat untuk ahli waris. Bagian yang ditentukan oleh syariat untuk ahli waris itu ada 6. Nah, ulangi lagi, 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Nanti kita bahas galau. Siapa be yang pacak dapat setengah siapa? Satu-satu. Siapa yang pacak dapat 1/4 siapa? Kita kaji nanti. Siapa saja yang bisa dapat 1/8 nanti siapa? Siapa saja yang bisa dapat 1/3 nanti kita kaji. Siapa yang bisa dapat 1/6 kita kaji. Siapa yang bisa dapat 2/3 juga nanti kita kaji. Satu-satu. Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya atau tidak? Silakan. Yang nggak paham tanya, jangan sampai inti nggak paham. Asal jangan nggak paham galau be. Asal jangan nggak paham galau. Fadhalu. Intinya laki-laki yang bisa dapat waris 15, perempuan yang bisa dapat waris itu 10. Bagian-bagian daripada waris itu ada 3. Ada orang-orang yang mendapatkan warisan dengan bagian yang sudah ditentukan syariat itu dibilangnya ashabul furud. Ada orang-orang yang mendapatkan warisan tanpa bagian yang ditetapkan syariat itu namanya ashabul asabah. Yang ketiga, ada orang yang terkadang terhitung di bagian nomor 1, ada juga orang terkadang terhitung di bagian nomor 2. Contohnya tadi udah kita sebut. Nah, bagian yang ditentukan sama syariat itu berapa baik? Ada 6. 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Selebih ini nggak ada bagian yang ditentukan sama syariat, nggak ada. Selebih ini nggak ada. Inilah semua yang sudah diatur sama syariat, bagiannya sudah ini aja. Ini aja, 6 ini saja. Selebih dari 6 nggak ada. Nggak ada yang dibilangnya 7, 8, 9, 10 itu nggak ada. Ada yang cuma 6 ini. Nah, sampai sini silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Nah, sekarang ini Anda mau jelasin. Ente udah ngerti ya? 3 bagian Anda nanya dulu. 3 bagian ini ente paham enggak? Yani paham enggak? Nah, kalau Yani paham insyaallah yang lain paham. Paham ya? Paham. Jadi ada yang namanya orang yang dapat warisan dengan bagian yang memang diatur sama syariat, ada yang tidak. Intinya itu kan? Itu. Kalau kita nak tahu bagian yang ditentukan sama syariat ini, 6 ini. Nah, sekarang perempuan mana saja yang masuk ke bagian nomor 1 ini siapa be? Yang masuk ke bagian nomor 1 ini siapa be? Daripada perempuan itu siapa be? Semua perempuan kecuali 1 yang nomor 10 ini.
Kecuali satu yang nomor 10. Semua perempuan itu masuk ke bagian nomor 1. Masuk ke bagian nomor 1 kecuali nomor 10, perempuan yang memerdekakan budak. Dia tidak termasuk daripada bagian nomor 1, tapi dia masuk ke bagian nomor 2. Ingati. Ente ingati, jadi ente nggak usah bingung. Ente nggak usah bingung. Semua perempuan itu min ashabil furud, termasuk ke bagian nomor 1. Semua perempuan, kecuali satu, perempuan yang memerdekakan budak. Perempuan yang memerdekakan budak, dia tidak masuk ke bagian nomor 1, tapi dia masuk ke bagian nomor 2. Maksudnya kita udah pelajari kemarin kan, gimana gambaran orang yang memerdekakan budak. Udah kita masuk, misalnya si A memerdekakan si B. B yang udah dimerdekakan oleh si A, maka dia bebas menjadi orang biasa, bukan menjadi budak lagi. Dia begawi dewek, dia ngumpuli duit, dia jadi orang kaya, kemudian dia mati. Ketika budak yang dulu pernah dibebaskan ini mati, dia nggak punya bapak lagi, dia nggak punya anak lagi, dia nggak punya saudara lagi, dia nggak punya istri, semuanya sudah mati, tinggal diobe. Nggak ada ahli waris lah lagi. Maka duitnya kemana? Duitnya dikembalikan kepada orang yang telah memerdekakan dia. Makanya orang yang memerdekakan budak ini terkadang cewek, terkadang juga laki. Mau cewek mau laki, selagi dia pernah memerdekakan budak dan budak itu mati ninggalkan harta, dak kate ahli warisnya, maka yang dapati orang yang memerdekakan budak. Nah, orang yang memerdekakan budak dapat waris bukan dari bagian yang pertama, tapi bagian yang kedua. Ulangi lagi ya, anak ulangi lagi. Semua perempuan ini masuk ke bagian yang pertama kecuali nomor 10. Kecuali nomor 10. Tamam. Kemudian laki-laki, laki-laki, semua laki-laki, semua laki-laki itu masuk ke bagian yang nomor 2. Dengar dulu, anak bilang semua dulu, tapi nanti anak kecualikan ya. Dia dengar, semua laki-laki masuk ke bagian nomor 2 kecuali semua laki-laki masuk ke bagian nomor 2 kecuali siapa? Yang pertama, suami. Suami masuk ke bagian nomor 1. Suami masuk ke bagian nomor 1. Nah, negarisin nih. Suami masuk ke bagian nomor 1. Kemudian saudara seibu. Saudara seibu masuk ke bagian nomor 1. Saudara seibu masuk ke bagian nomor 1. Dia bukan daripada ashabul asobah, tapi dia termasuk daripada ashabul furud. Contoh, bini meninggal, ninggalkan suami 1. Dapat berapa suami? Dati anak misalnya, dapat berapa suami? Setengah. Setengah itu bagian nomor 1 atau bagian nomor 2? Nomor 1. Nah, dapat setengah dia. Kalau ada anak, dia dapat 1/4. Kalau istrinya meninggalkan anak, maka suami yang ditinggal dapat 1/4 dari harta bini, 1/4 daripada bagian yang ke-1 juga. Nah, suami walaupun dia laki, dia bukan dari golongan yang kedua, tapi dari golongan yang pertama. Sama saudara seibu. Saudara seibu. Bagian saudara seibu nanti ini nih. Salah satunya 1/3. Nanti kita kaji,
Kemudian ada bagian yang nomor 3. Orang yang terkadang terhitung dari bagian nomor 1, terkadang juga terhitung dari bagian nomor 2. Siapa B itu? Salah satunya kalau dari golongan laki-laki, bapak. Bapak. Bapak itu terkadang dia pacak dapat 1/6. Kalau dia dapat 1/6 berarti dia nomor 1. Kalau dia dapat asobah berarti dia nomor 2. Makanya bapak ini bagiannya nomor 3. Bagiannya nomor 3. Bagiannya nomor 3. Dan kakek. Kakek juga sama. Kakek juga sama. Jadi bagian ini nomor 3, ini juga nomor 3. Itu nomor 3, itu juga nomor 3. Nah inilah yang sedikit kita pelajari malam ini. Nanti kita kalau ente udah paham ini, nanti kita kaji ini. Setengah misalnya, bagian yang ditentukan sama syariat itu setengah. Oke, kalau setengah siapa B yang pajak dapat setengah? Dijelasin nanti. 1, yang dapat setengah itu suami. Disebutkan syaratnya. Suami bisa dapat setengah daripada harta istrinya kalau sekiranya istri itu meninggal tidak meninggalkan anak, maka suami dapat setengah. Siapa lagi selain suami dapat setengah? Anak perempuan dapat setengah. Anak perempuan bisa dapat setengah kalau sekiranya bapaknya meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki, atau bapaknya meninggal tidak meninggalkan anak perempuan yang lebih dari 1. Beda, anak perempuan kalau 1 dapatnya setengah, anak perempuan kalau 2 dapatnya 2/3, 3 dapatnya 2/3, 4 dapatnya 2/3. Itu jelasin kalau lagi siapa B dapat setengah, siapa B dari rombongan ini, siapa B yang dapat setengah dari rombongan ini, siapa B yang dapat 1/4. Inti ini jangan hilang inti ini jangan hilang inti yang ini yang penting jangan hilang. Nanti ini semua sama ini juga masuknya di sini nanti di sini. Dari golongan perempuan yang dapat setengah siapa B? Fulana. Dari laki-laki siapa B? Fulan. Dari rombongan perempuan yang dapat 1/4 siapa B? Fulana. Dari rombongan ini siapa B yang dapat 1/8? Agak dihitung kalau. Sikok-sikok kita kaji. Bulan minggu depan insyaallah kita kaji. Kalau anak tidak ngisi di nibung, kemungkinan minggu depan anak ngisi di nibung, kemungkinan. Sampai sini ada soal, fadhal. 1, tidak semua laki-laki juga masuk ke nomor 2. Ada laki-laki yang masuk ke nomor 1, ada perempuan yang masuk ke nomor 2. Nah, bagian ini penting untuk memulai memahami ilmu faraid. 10 perempuan ini perlu kita pahami, 15 laki-laki ini perlu kita pahami, bagian daripada waris juga ini perlu kita pahami. Bagian-bagian yang ditentukan syariat yang ada 6 itu juga perlu kita pahami. Nanti belum lagi nanti tambah ribet tambah ribet nanti. Tapi dikit-dikit kita dikit-dikit. Tamam. Ada lagi? Ada yang bertanya tak? Tonton.